5 dosa Soeharto pada Soekarno. Peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno pada Presiden Soeharto diiringi oleh kematian ratusan ribu orang. Sejumlah kalangan menyebut peralihan kekuasaan itu sebagai kudeta merangkak. Setahap demi setahap, Soeharto mulai menggembosi kekuasaan Soekarno. Berangkat dari surat perintah 11 Maret 1966, Soeharto mulai bergerak cepat. Keesokan harinya, dia membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan didukung MPRS. PKI dinyatakan sebagai partai terlarang. Lalu, Soeharto mulai menangkap anggota kabinet Dwikora yang diduga terlibat PKI. 16 menteri ditangkap, walau tak jelas apa peran mereka dalam gerakan 30 September. Saat itu, Soeharto bergerak didukung mahasiswa dan rakyat yang anti PKI. Puncaknya, 7 Maret 1967, MPRS bersidang untuk mencabut mandat Presiden Soekarno. Kemudian, melantik Soeharto sebagai pejabat presiden. Proses pengambil alihan kekuasaan antar rezim biasa terjadi, tapi yang menyakitkan, Soeharto kemudian memperlakukan Soekarno sebagai pesakitan. Rasanya tak adil seorang proklamator berjasa besar diperlakukan demikian. Adapun berikut dosa-dosa Soeharto pada Soekarno. 1. Menjadikan Soekarno tahanan rumah. Soeharto menahan Soekarno di Wisma Yeso, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Rumah ini dulunya adalah kediaman salah satu istri Soekarno, Ratna Sari Dewi. Di tahanan itu, Soeharto melarang Soekarno menemui tamu. Dia diasingkan dari dunia luar. Belakangan, pemerintah Orde Baru juga melarang Soekarno membaca koran, mendengarkan radio, dan menonton televisi. Akibat pengasingan ini, Soekarno mulai pikun. Sejumlah saksi menyebutkan Soekarno kerap bicara sendiri. Dia kemudian sakit dan akhirnya meninggal. 2. Menolak lokasi makam yang diinginkan Soekarno. Soekarno pernah berpesan ingin dimakamkan di kawasan Batu Tulis Bogor, di tengah hamparan sawah, pegunungan, dan gemercik air sungai. Namun Soeharto merasa terlalu berbahaya jika makam Soekarno terlalu dekat dengan Jakarta. Dia memindahkan lokasi penguburan ke Blitar, Jawa Timur. Alasannya, Soekarno sangat dekat dengan ibunya dulu di Blitar. Protes sejumlah keluarga Soekarno tak didengar oleh Soeharto. Rupanya, Orde Baru masih khawatir dengan karisma pemimpin besar revolusi ini.